Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Pujiastuti dengan kelompok saya Ferry Kurniawan akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul tentang hewan dan lingkungannya. Nah, sebelum kita mulai presentasi tentang makalah tersebut, lebih baik saya akan menjelaskan tentang ekologi. Ekologi itu adalah ilmu yang membahas tentang hubungan timbal balik antara manusia dengan sesamanya dan juga lingkungannya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan menyimak tentang video presentasi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempresentasikan tentang hewan dan lingkungan. Nah, sebelumnya kita masuk dengan pengertian ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara manusia, makhluk hidup dengan sesamanya dan dengan lingkungannya. Nah, fungsi ekosistem yaitu menunjukkan hubungan sebab akibat yang terjadi secara keseluruhan antar komponen dalam sistem. Nah, ini jelas membuktikan bahwa ekologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari seluruh pola hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Kemudian pengertian lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain. Nah, sifat lingkungan hidup yaitu ditentukan oleh bermacam-macam faktor. Pertama, oleh jenis dan jumlah masing-masing unsur lingkungan hidup tersebut. Yang kedua, hubungan atau interaksi antara unsur dalam lingkungan hidup. Kemudian kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup. Yang keempat, faktor non-material, suhu, cahaya, dan kebisingan. Nah, lingkungan hidup sebagai sumber daya. Dengan mengaitkan mutu lingkungan dengan derajat pemenuhan kebutuhan dasar, berarti lingkungan merupakan sumber daya. Dari lingkungan kita mendapatkan unsur-unsur yang kita perlukan untuk produksi dan konsumsi. Nah, kebutuhan dasar itu dibagi menjadi 3 golongan. Pertama, kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup hayati. Yang kedua, untuk kelangsungan hidup manusiawi. Dan yang ketiga, untuk memilih. Faktor dan resiko lingkungan. Ada yang merugikan kita dan juga ada yang menguntungkan kita. Pasti setiap lingkungan itu punya keuntungan dan kelebihan masing-masing sesuai dengan yang dirasakan oleh pelakunya. Beberapa masalah lingkungan hidup yaitu pertama banjir, kedua kekeringan, tanah longsor, erosi, pemanasan global, kebakaran hutan, lahan kritis, dan juga pencemaran. Nah, pencemaran ini ada pencemaran air, udara, dan tanah. Kemudian interaksi manusia dengan lingkungannya. Manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Ia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan hidup. Ia membentuk dan terbentuk oleh lingkungan hidupnya. Kemudian interaksi antar individu dan antar spesies. Kemudian ada hubungan antar organisme, yaitu hubungan simbiosis adalah hubungan timbal balik di antara organisme hidup yang tidak sama spesiesnya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.